Oke, coba bayangkan sebentar ya, kalian lagi berdiri di tengah lautan pasir yang luas banget. Nggak ada cahaya sama sekali, nol sinyal, udara malam itu saking dinginnya sampai napas kalian aja kelihatan membeku di udara. Dan tebak, satu-satunya hal yang misahin kalian dari kegelapan total itu cuma pendar lampu kuning redup dari motor kalian yang mesinnya baru aja mati tiba-tiba. Ngeri banget kan? Nah, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita bakal bedah tuntas sebuah kisah nyata yang super dramatis dan penuh teror psikologis dari seorang pengendara motor bernama Arbi. Ini bukan sekedar cerita touring santai nikmatin alam ya, sama sekali bukan. Ini adalah bukti nyata gimana kesendirian yang terlalu ekstrim itu bisa secara harfiah ngebuka pintu ke dimensi lain yang gak kasat mata. Aman, tapi saya cuma nggak tahu apakah masnya bisa pulang atau enggak. Kalimat ini diucapin pelan banget sama seorang bapak-bapak tua misterius di sebuah penginapan di Malang. Coba posisikan diri kalian di sana deh. Kalian lagi nyeruput kopi nih, asyik ngerencanain petualangan buat besok paginya, tiba-tiba dapat peringatan sedingin ini. Bapak tua ini seakan-akan tahu persis rahasia gelap yang disimpan Gunung Bromo pas matahari udah tenggelam, bahwa tempat itu bisa jadi sangat wingit. Pesan ini tuh bukan sekedar basa-basi orang lumpang lewat, tapi kayak sebuah nubuat gelap yang ngasih tahu kalau perjalanan asik ini bakal segera berubah jadi mimpi buruk. Mari kita resapi dulu kata-kata bapak ini sebelum kita lanjut. Dan disinilah titik puncaknya. Jam 3 pagi suhu udara anjlok seanjlok-anjloknya. Arbi ini udah pakai 3 lapis sarung tangan, tapi sumpah itu sama sekali nggak ada artinya buat nahan hawa beku yang bikin jari-jarinya kaku parah. Saking kakunya, muter kunci kotak aja dia udah mati rasa. Nggak ada bensin, nggak ada sinyal ponsel, 1 bar pun nggak ada. Bener-bener dikepung sama kegelapan purba Bromo. Ini tuh momen krusial di mana rasa panik mulai ngambil alih kewarasan, di mana rasionalitas kita sebagai manusia tuh perlahan hancur ditelan sunyinya malam. Terus pertanyaannya, kok bisa sih dia sampai nyasar ke titik seputus asa ini? Nah, mari kita tarik mundur sedikit ke awal petualangan nekat ini. Kita bedah ya, gimana rute brutal ini terbentuk, dan gimana sebuah ambisi yang terlalu menggebu-gebu itu bisa menyegel nasib seseorang. Semuanya ini berawal dari hal yang mungkin sering kita alamin juga. Dorongan impulsif karena ngelihat video alam yang cakep banget, terus tiba-tiba mutusin, gue mau berangkat sendirian. Saking semangatnya, seminggu sebelum jalan, Arbi ini sempat bercanda gegabah, bilang kalau raganya tuh udah ada di Bromo, walaupun fisiknya masih di rumah. Ini candaan yang pantang banget diucapin sebenarnya. Dia nekat bawa Honda Scoopy kecil melibas jalur Pantura sendirian. Berangkat dari Bandung sore-sore, tembus malam ke Cirebon. Tapi pas tengah malam di Semarang, pas lagi hujan deras-deras yang ngehajar badan dia, tiba-tiba motornya mati total. 2 kali. Dan itu tanpa alasan mekanis yang jelas. Ibaratnya, alam tuh udah ngasih peringatan pertama kalau dia lagi diawasi. Dia lanjut terus tanpa henti, sampai di Malang hari Minggu sore. Rute gila ini benar-benar nguras habis tenaganya, bikin dia terisolasi secara fisik dan pastinya ngebuat dia sangat-sangat rentan secara psikologis. Dari kelelahan luar biasa itu, kita masuk ke misteri yang jauh lebih gelap, sebuah mimpi pengorbanan. Sesampainya di Malang, dengan sisa tenaga yang udah minus, Arbi langsung tepar di penginapan. Tapi justru di saat dia tidur inilah, teror sebenarnya mulai menyelinap masuk lewat alam bawah sadarnya. Detail mimpinya ini bikin merinding banget. Arbi ngerasa badannya kaku, dililit rapi pakai kain kafan putih. Dia nyoba gerak, nggak bisa. Nyoba teriak, suaranya ketahan di tenggorokan. Terus, dia ngerasa digotong sama sekitar 30 orang yang semuanya pakai baju adat Jawa warna coklat, lengkap pakai belangkon. Dia diarak ke atas menuju tepi kawah Bromo, diterangin sama nyala obor yang terang banget. Di tengah suara sorak-sorai dan teriakan orang-orang itu, Arbi tiba-tiba sadar satu hal yang bikin jantungnya serasa copot. Dia itu lagi disiapkan buat jadi tumbal. Bayangin aja klaustrofobianya, sesak napas terkunci di dalam kain kafan, nunggu buat dilempar ke dalam kawah. Kalian mungkin mikir, kok mimpinya bisa spesifik banget? Nah, untuk memahaminya, kita harus ngeliat ke sejarah aslinya. Karena mimpi ini ternyata nyambung banget sama latar belakang kultural di sana. Jadi, masyarakat suku Tengger itu punya sebuah ritual suci yang sangat sakral. Namanya Yatnyakasada. Ini bukan sekedar upacara biasa. Ini adalah tradisi melempar sesajen, kayak hasil bumi, dan ternak langsung ke dalam kawah Bromo. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur dan buat nepatin sumpah pengorbanan masa lalu ke Sang Hyang Widiwasa dan para penjaga gunung. Jadi, legenda dan hal mistis ini bukan cuma dongeng pengantar tidur buat warga sana, tapi benar-benar akar sejarah yang hidup berdampingan sama mereka. Poin paling krusial dari legenda ini tuh ada di janji masa lalunya. Dulu, leluhur suku Tengger yang bernama Roro Anteng dan Jaka Seger berdoa minta keturunan.
Mereka saking putus asanya sampai bikin janji bakal ngorbanin anak bungsu mereka. Tapi ya namanya orang tua, pas anaknya lahir, mereka nggak tega dong. Akibat mereka ingkar janji, gunungnya marah besar. Sampai akhirnya, Kusuma, anak ke-25 mereka masih kecil itu, dengan berani ngorbanin dirinya sendiri dengan cara lompat ke dalam kawah biar keluarganya selamat. Nah, kalian tangkap kan korelasinya? Ketakutan primitif, rasa ngeri dari seorang anak yang berdiri di bibir kawah yang menyala dan siap dilempar ke dalam kehampaan, itulah memori kelam yang meresap dan nyangkut di jiwanya Arbi malam itu. Tapi, gimana kalau teror itu nggak cuma berhenti di alam mimpi? Gimana jadinya kalau dia terjebak beneran di sana? Gara-gara mimpi gila itu, Arbi kebangun jam 3 pagi dengan keringat dingin sekujur badan. Di titik ini, rasionalitasnya udah agak kabur. Dia nekat ngekorin rombongan jeep wisata, tapi entah kenapa, dia malah mutusin misah dan melaju turun sendirian ke arah lautan pasir. Sekarang, coba kita bandingin deh. Kalau siang hari, di media sosial, kita sering banget lihat Bromo itu kayak surga dunia yang estetik, indah, aman, dan rame banget sama wisatawan. Tapi, begitu matahari hilang, wah, beda cerita. Bromo malam hari itu berubah wujud jadi alam liar kuno yang bakal ngisolasi kalian dalam kekosongan absolut. Semua suara dan cahaya seakar kesedot habis. Suhu ekstrimnya bikin badan kaku, dan aura mistisnya itu pekat banget. Intinya, Bromo di malam hari itu bukan tempat buat jalan-jalan santai. Dan mulailah, satu persatu garis pertahanan logis yang mengikat Arbi dengan peradaban itu dipreteli secara perlahan. Pas di tengah-tengah lautan pasir yang gak ada ujungnya itu, motornya mati, kehabisan bensin. Dia buru-buru ngeluarin ponsel buat nyari bantuan, tapi pas dilihat layarnya, nol sinyal. Bener-bener terisolasi. Gak lama, kebetulan muncul seorang bapak-bapak bawa motor trail. Bapak ini sempat marah dan negor Arbi karena nekat turun malam-malam, tapi untungnya dia berbaik hati mau pergi nyariin bensin. Tapi masalahnya, begitu pengendara trail itu pergi ngejauh dan suaranya hilang, Arbi bener-bener sendirian. Heningnya tuh sampai bikin kuping penging. Cuma ada suara angin gurun yang menderu pelan, kegelapan pekat yang seolah-olah hidup dan bernapas, sama lampu speedometer motornya yang makin lama makin redup. Ketegangannya bener-bener udah ada di ujung tanduk. Buat nenangin diri, dia nyalain rokok. Baru 3 kali isapan, dari sudut matanya, dia ngeliat sesuatu. Kena sisa cahaya lampu motor yang redup, ada sesosok bayangan putih pucat. Gak ada wajahnya. Gak menapak tanah. Dan yang bikin jantungan, sosok ini mulai ngelilingin dia. Makin lama putarannya makin cepat membelah angin gurun yang sunyi itu. Saking paniknya, Arbi teriak sejadi-jadinya mecah keheningan di sana. Allahu Akbar! Dia teriak histeris di tengah gurun yang nganga itu. Detak jantungnya udah kayak mau meledak. Teror visual yang barusan dia alami ini kayak ngebuktiin kalau peringatan Bapak Tua di Malang itu bener. Bromo di malam hari itu hidup dan gak suka ada tamu yang gak diundang. Untungnya, dia bisa keluar dari Bromo. Tapi sayangnya, keluar dari gunung bukan berarti keluar dari mimpi buruk. Jadi, Bapak Trail tadi akhirnya balik bawa bensin dan Arbi buru-buru cabut pas matahari terbit. Ngarah ke Wonogiri buat pulang. Tapi, cobaan belum kelar. Di jalan dia sempat dikejar sama 2 motor misterius yang isinya 4 orang. Karena panik, dia ngegas terus sampai akhirnya masuk ke hutan jati Wonogiri. Dan ini kejadiannya pas tengah malam lagi. Coba bayangin, aspalnya lurus, tapi anehnya telinga dia berdengung keras banget kayak lagi nanjak tebing terjal yang tekanannya tinggi. Makin keringat dingin lagi pas sinyal GPS-nya mati total. Di situ dia mulai nyadar, dari tadi dia ngelewatin pohon jati raksasa yang itu-itu lagi, tikungan yang itu-itu lagi, ruang dan jalanan seolah-olah melipat dengan sendirinya. Kalau kalian di posisi Arbi, ngelihat jalan pulang yang rasanya nggak pernah ada ujungnya ini, kalian bakal bereaksi kayak gimana? Coba perhatiin angka ini. 4 jam teman-teman. Dia muter-muter tanpa arah kayak tikus yang kejebak di labirin gaib selama 4 jam penuh. Padahal ya, kalau dipikir pakai logika, perjalanan dari Ponorogo ke Wonogiri itu normalnya cuma makan waktu 1,5 jam doang. Tapi malam itu, durasinya melar jadi 4 jam yang sangat menyiksa. Dia benar-benar terjebak di dalam hutan yang seakan-akan bernapas dan ngurung dia di dimensi yang beda. Dia baru bisa sadar dan ngelihat ada mobil warga lain pas langit mulai subuh. Malam itu, waktu, ruang, dan realitas di sekelilingnya terdistorsi secara brutal. Dan teror isolasi ini ternyata punya cara sendiri buat datang kembali. Maju ke setahun kemudian nih, Arbi ngerasa dia harus ngalahin rasa traumanya. Jadi dia mutusin buat solo touring lagi ke arah Dieng.
Tapi ya emang apes, pas tengah malam ngelewatin jalur lingkar luar Tegal yang gelap gulita dan nggak ada rumah satupun, V-belt motornya putus. Terpaksa deh dia bongkar mesin sendirian pinggir jalan, tangan gemetaran karena dingin. Biar agak tenang, dia biarin helm full face-nya tetap terpasang sambil dengerin musik jazz yang kalem dari intercom. Tapi kemudian, kejutan, musik jazznya tiba-tiba hilang. Jebret, langsung diganti sama suara gamelan yang kenceng dan memekakkan telinga meledak di dalam helmnya. Terus, ada suara berat cowok yang bisik pelan banget dalam bahasa Jawa. Suaranya sedekat itu di dalam helmnya, bilang, "Lagi ngopo kowe?" Atau, "Kamu lagi ngapain?" Sontak Arbi panik luar biasa. Dia pasang bak mesin cuma pakai 3 baut saking buru-burunya, langsung tancap gas. Sepanjang sisa jalan sepi itu, dia bisa ngelihat sosok-sosok bermata merah nyantai duduk di atas pepohonan ngeliatin dia lewat. Dan ini membawa kita ke bagian akhir, tentang harga yang harus dibayar dari sebuah kesendirian. Pada akhirnya, Raga Arbi emang berhasil pulang ke rumahnya di Bandung dengan selamat. Tapi kondisi kejiwaannya hancur lebur, terkuras habis ditelan ketakutan, sampai-sampai dia harus dibersihin atau diruqyah sama orang pintar di sana. Kenapa? Karena ternyata sebagian dari entitas dari alam sunyi yang dia lewatin itu ada yang ngikutin dia sampai ke rumah. Setelah semuanya agak tenang, dia jadi teringat satu kutipan terkenal dari Bung Karno. Ada kalanya seseorang harus pergi ke tempat yang tenang dan bercerita kepada angin. Kita yang suka touring sering banget kan ngeromantisasi kutipan ini tentang kebebasan ngerasain angin di jalan sepi. Tapi, bedah cerita kita hari ini justru ngasih lihat sisi gelapnya. Terkadang, pas kita lagi asik bercerita kepada angin di tempat yang sangat sunyi, tanpa kita sadari, ada hal lain di dalam bayang-bayang yang ikut dengerin. Dan mereka bisa merespons. Sering banget kan kita gampang terbuai sama pesona pemandangan alam yang manjain mata pas siang hari. Sampai kita lupa kalau ada kekuatan tak kasat mata yang menjaganya. Penjabaran kita kali ini benar-benar jadi pengingat keras yang bikin merinding bahwa alam liar itu menuntut rasa hormat dan kesendirian yang terlalu ekstrim itu bisa ngerobek semua jaring pengaman kewarasan kita. Jadi lain kali saat kalian matiin mesin kendaraan di tengah malam, di tempat yang asing dan sepi banget, coba tanya ke diri kalian sendiri. Keindahan alam ini emang luar biasa cantiknya, tapi yakin kalian benar-benar sendirian di luar sana? Terima kasih udah nemenin bedah cerita kita kali ini. Ingat ya untuk selalu waspada dan hormati alam dimanapun kalian berpijak. Sampai jumpa.